Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Masita Simamora. Pada pelajaran geografi, materi kita kali ini adalah konsep wilayah dan perwilayahan dan perencanaan tata ruang kota. Ibu yakin kalian pasti sering mendengar kata wilayah kan? Misalnya wilayah kekuasaan, wilayah Indonesia bagian barat. Sidimpon itu termasuk wilayah kota. Tidak, Padang Sidimpon itu termasuk wilayah desa. Atau Indonesia itu termasuk pada wilayah Asia. Yang itu wilayah pegunungan loh. Oh bukan, yang itu namanya wilayah pantai. Misalnya seperti itu. Atau kira-kira tempat kamu menonton video ini sekarang termasuk wilayah? Daripada kita pusing, mari kita bahas. Wilayah atau biasa kita sebut dengan region adalah bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini dinamakan dengan wilayah pegunungan, dan yang kedua ini adalah wilayah pantai. Kenapa ini dikatakan wilayah pegunungan? Ya, benar sekali, karena pada gambar ini karakteristiknya adalah dipenuhi oleh gunung-gunung. Gambar yang kedua adalah pantai. Kenapa dikatakan wilayah pantai? Karena karakteristik dari permukaannya ditutupi oleh pasir dan air laut. Jadi, dari kedua gambar tersebut kita bisa melihat perbedaan karakteristik kedua wilayah kan? Karakteristik gambar yang pertama adalah pegunungan, karakteristik yang gambar yang kedua adalah pasir dan air laut. Dalam geografi, wilayah dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga wilayah vernakular. Pembagian wilayah dalam geografi didasarkan kepada dua aspek geografi. Masih ingat aspek-aspek geografi kan? Materi kelas 10. Aspek geografi itu ada dua. Yang pertama namanya aspek fisik, yang kedua namanya aspek sosial. Aspek fisik itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan alam, batuan, iklim, cuaca, topografi, itu semua termasuk kepada aspek fisik. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial itu adalah semua yang berhubungan dengan manusia. Jadi berdasarkan yang dua aspek ini, maka wilayah dalam geografi dibagi menjadi tiga. Tadi itu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Mari kita bahas wilayah yang pertama, wilayah formal atau uniform. Wilayah formal atau uniform adalah wilayah yang memiliki karakteristik yang khas dan bersifat homogen. Gambar berikut ini merupakan wilayah formal jika dilihat dari aspek fisiknya. Kenapa? Karena pada gambar ini terlihat jelas bahwa dia memiliki karakteristik yang khas jika dilihat dari aspek topografi atau morfologinya, yaitu merupakan jajaran pegunungan. Ini adalah contoh lain dari wilayah formal. Kalau yang tadi kita melihatnya dari aspek fisiknya, ini kita lihat dari aspek sosialnya. Ini adalah peta Asia Tenggara. Kenapa peta Asia Tenggara ini termasuk kepada wilayah formal? Karena negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini memiliki karakteristik yang sama, yang khas. Contohnya, rasnya sama, adat istiadatnya sama, bahasanya juga sama. Karena persamaan tersebut, maka wilayah Asia Tenggara termasuk kepada wilayah formal. Wilayah fungsional atau biasa disebut dengan wilayah nodal adalah wilayah yang memiliki hubungan komponen atau interaksi antar kedua wilayah.
Jadi, maksud hubungan komponen di sini adalah hubungan antara komponen-komponen dari 5 wilayah yang ada di gambar ini. Misalnya komponen wilayah Bogor, komponen wilayah Tangerang, komponen wilayah Jakarta saling berhubungan. Apa saja yang menjadi komponen wilayah itu? Komponen wilayah itu ada 3. Yang pertama itu sumber daya alam, yang kedua infrastruktur atau fasilitas, yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Jadi ketika antara komponen salah satu wilayah, misalnya komponen dari kota Bogor, misalkan sumber daya alamnya dijual oleh masyarakatnya ke Jakarta, atau masyarakat Jakarta kuliah di UI. Aktivitas yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan salah satu contoh hubungan atau interaksi antar wilayah. Akibat interaksi dari beberapa wilayah ini, maka terbentuklah satu titik atau nodal sebagai titik temu dari aktivitas-aktivitas dari komponen wilayah tersebut. Misalnya terbentuklah Pasar Senen atau terbentuklah wilayah industri di Tangerang. Itu salah satu contoh wilayah nodal. Yang ketiga itu namanya adalah wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler itu adalah wilayah berdasarkan anggapan kebanyakan orang. Misalnya Padang Sidempuan kota Salak, Aceh kota Serambi Mekah, Lombok kota 1000 masjid, Malang kota Apel, Jogja kota pelajar. Seperti itu contohnya. Jadi itu hanya berdasarkan anggapan-anggapan kebanyakan orang, tidak memiliki batas-batas wilayah tertentu. Ada beberapa istilah lain yang berhubungan dengan wilayah. Yang pertama namanya ruang, yang kedua daerah, yang ketiga lokasi, yang keempat kawasan. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi yang belum memiliki klasifikasi apapun. Yang kedua adalah daerah. Daerah adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif. Ketiga, lokasi. Lokasi adalah posisi pada ruang permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah kawasan. Kawasan ini merupakan bagian dari wilayah yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Untuk lebih jelasnya, simak di part berikutnya ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.